Selamat siang untuk kita semua. Nah, sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Euprasia Dalista Yarni Ane dengan NIM 2301050091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fisika statistik, terutama pada bagian white dwarf dan neutron star. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya white dwarf. Proses terbentuknya white dwarf atau dikatakan bintang katai putih itu terbentuk dari evolusi bintang yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, evolusi bintang itu bergantung pada keseimbangan antara tekanan energi hasil reaksi fusi di inti bintang dan gaya gravitasi yang menarik materi ke pusat bintang. Di mana reaksi fusi itu adalah reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom berat. Selama reaksi fusi hidrogen menjadi helium berlangsung, bintang berada dalam keadaan stabil. Nah, perkembangan selanjutnya ini sangat ditentukan oleh massa awal bintang. Selanjutnya, protobintang dengan massa kurang dari 0,08 massa matahari tidak mampu memulai fusi hidrogen dan akhirnya menjadi katai coklat. Bintang dengan massa kecil hidrogen ini akan mengubah dan berevolusi menjadi fase raksasa merah dan menjadi nebula planeter. Kemudian berakhir sebagai bintang katai putih. Sementara itu, bintang bermassa besar akan terus melakukan reaksi fusi hingga membentuk besi di intinya. Ketika reaksi fusi itu berhenti, inti bintang akan runtuh dan terjadi ledakan yang biasanya dikatakan ledakan supernova. Sisa ledakan tersebut dapat membentuk bintang neutron. Jika masanya lebih kecil dan jika masanya lebih besar, akan terbentuk lubang hitam. Yang kedua, distribusi statistik Fermi-Dirac. Nah, untuk distribusi statistik Fermi-Dirac ini adalah distribusi statistik yang berlaku untuk partikel fermion itu seperti elektron dan nukleon yang memenuhi prinsip eksekusi Pauli, di mana prinsip ini menyatakan bahwa satu keadaan kuantum hanya dapat ditempati oleh satu partikel. Distribusi ini menyatakan peluang suatu tingkat energi atau probabilitas suatu tingkat energi ditempati oleh fermion dan bergantung pada suhu sistem. Secara matematis itu, fungsi distribusi Fermi-Dirac itu dinyatakan sebagai Fe sama dengan 1 per eksponensial dari E kurang EF per KT tambah 1. Di mana epsilon adalah energi keadaan, P adalah energi Fermi, dan K adalah konstanta Boltzmann, serta T adalah suhu. Pada suhu sangat rendah atau T mendekati 0 T, semua keadaan dengan energi di mana EF lebih kecil E dan lebih besar EF terisi penuh. Dan ketika 1 EF lebih kecil dari F sama dengan 1 F, sedangkan keadaan dengan energi EF lebih kecil E dan lebih besar EF kosong, maka F-nya sama dengan O, F sama dengan O, F sama dengan 0. Hal ini menjelaskan mengapa sistem fermion tidak mengalami penggabungan ke tingkat energi keadaan dan menjadi dasar penting dalam kajian fisika zat padat serta struktur bintang katai putih. Materi selanjutnya itu konfigurasi fermion. Nah, fermion itu adalah partikel yang memenuhi prinsip eksekusi Pauli, yaitu satu keadaan kuantum hanya boleh ditempati oleh satu fermion atau kosong sama sekali. Untuk sistem fermion, keadaan energi dibagi ke dalam kelompok-kelompok dengan jumlah keadaan Gs dan energi rata-rata Es atau variabel Es. Jika pada kelompok energi Gs terdapat Ns fermion, maka jumlah cara penyusunan fermion pada kelompok tersebut diberikan oleh Ws sama dengan Gs faktorial per Ns faktorial dalam kurung Gs kurang Ns faktorial. Nah, untuk jumlah konfigurasi total sistem atau bobot konfigurasinya adalah W sigma batas bawah S sama dengan Gs faktorial per Ns faktorial dikalikan dalam kurung Gs kurang Ns tutup kurung faktorial. Dengan memasukkan W pada sistem tertutup,
dengan jumlah partikel dan energi tetap diperoleh distribusi Fermi Diracnya sama dengan Ns sama dengan Gs per eksponensial alfa plus beta Es plus 1. Yang umumnya dituliskan dalam bentuk fungsi Fermi itu Fe sama dengan 1 per eksponensial E kurang Ef per Kt ditambah 1. Berikutnya, white dwarf atau KT putih. Bintang KT putih adalah tahap akhir evolusi bintang bermasa kecil hingga menengah yang kehabisan bahan bakar dengan hidrogen sehingga tidak lagi mengalami reaksi fusi nuklir. Bintang ini tersusun terutama dari inti helium dan elektron-elektron bebas. Nah, sifat fisik dari white dwarf itu di mana untuk masanya sama dengan 10 pangkat 30 kg, untuk kerapatannya sama dengan 10 pangkat 10 kg per meter pangkat 3, atau setara dengan 10 pangkat 7 kerapatan dari matahari. Untuk suhu pusatnya T sama dengan 10 pangkat 7 Kelvin. Energi Fermi elektronnya yang menempati keadaan energi paling dasar dengan elektron untuk energi Fermi pada white dwarf itu EF lebih besar dari KT. Atau energi Fermi dikatakan lebih besar suhu dan juga konstanta Boltzmann. Berikutnya ini saya akan jelaskan kaitan white dwarf dengan energi Fermi. Dengan tekanan gas Fermi itu ada non-relativistik, P tetar hingga P dipangkatkan 5/3. Untuk relativistiknya, P tetar hingga P dipangkatkan 4/3. Untuk energi gravitasi atau self energinya, U gravitasi sama dengan minus Gm dipangkatkan 2/R. Dan untuk energi ini menghasilkan gaya F gravitasi sama dengan Gm pangkat 2/R pangkat 2. Untuk kesetimbangan gravitasi sehingga P Fermi sama dengan Gm pangkat 2/R pangkat 4. Untuk R tata hingga M dipangkatkan minus 1/3 atau dikatakan non-relativistik. Dalam kondisi relativistik, tidak ada solusi untuk M kurang dari MC Chandrasekhar atau limit Chandrasekhar. Untuk massa maksimum bintang KT putihnya itu, M maksimumnya sama dengan 1,4 massa matahari. Yang berikutnya neutron star atau bintang neutron. Nah, bintang neutron itu merupakan tahap akhir dari evolusi sebuah bintang yang awalnya memiliki massa sekitar 4 hingga 8 kali massa matahari. Selama hidupnya, bintang ini mengalami keseimbangan antara dua gaya utama, gaya gravitasi yang berusaha mengerutkan bintang, dan juga gaya nuklir yang mendorong eksponensi obat akibat reaksi fusi. Dan juga gaya nuklir yang mendorong ekspansi akibat reaksi fusi inti. Ketika bahan bakar nuklir habis, reaksi fusi berhenti dan bintang mengalami ledakan supernova atau sebuah peristiwa dahsyat yang sangat terang. Setelah supernova, hanya gaya gravitasi yang tersisa. Hal ini menyebabkan bintang mengerut drastis. Dalam proses ini, proton dan elektron bergabung membentuk neutron sehingga terbentuk bintang neutron. Nah, karakteristik fisik bintang neutron itu untuk diameternya itu sekitar 25 km, untuk masanya sekitar 1,4 kali massa matahari, untuk kepadatannya itu sangat tinggi, menjadikannya salah satu objek paling padat di alam semesta. Berikutnya kaitan antara neutron star dengan statistik Fermi Dirac. Nah, untuk energi termal pada neutron star itu KT-nya sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 16 joule atau setara dengan 10 pangkat 3 elektron volt. Untuk jumlah atom helium per volumenya itu, massa heliumnya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 27 kg. Sehingga untuk NHE-nya sama dengan P
per M massa helium setara dengan 10 pangkat 37 atom per meter pangkat 3. Untuk kerapatan elektronnya, Ne-nya sama dengan 2 NHe atau 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 37 elektron per meter pangkat 3. Untuk energi Fermi elektronnya itu EF-nya sama dengan 2pi kali H bar dipangkatkan 2 per meter dikali dalam kurung 3 Ne diakarkan pi per 4 dipangkatkan 2 per 3 sama dengan 20 mega elektron volt. Sekian yang saya bisa jelaskan mengenai bintang Katai Putih dan bintang star atau white dwarf dan neutron star. Terima kasih.